Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya ya, Diono. Nah, selanjutnya kita masuk ke tutorial ketiga. Ya, tutorial ketiga itu yaitu kendali maju diperlambat metode menterai. Nah, ini maksudnya gimana? Nanti teman-teman bakal bisa lihat perbedaannya ya dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan majunya normal tuh, lambat. Nah, kali ini majunya diperlambat. Kira-kira komponen apa sih yang harus ditambahkan? Nah, ada komponennya di sini ya. Ini komponen yang membuat dia bisa majunya lambat. Nah, metodenya adalah meter in. Meter in berarti angin yang masuk ke silinder itu. Ini angin masuk. Nanti kalau ini kegeser, anginnya masuk. Nah, ini angin masuknya ini yang dikecilin ya. Makanya metodenya meter in. Ayo kita langsung ke rangkaian simulasinya. Seperti biasa kita buka lagi Desktop Fluid Sim Pneumatic. Nah, kita delete dulu ya yang ini ya. Kan tadi udah tutorial itu ya, kita delete. Kita rangkai sama persis yang ada di buku. Double acting ya. Ini kita delete panahnya. Nah, ini. Oke. Kemudian kita masuk ke 5/2. Kemudian kita tambahkan komponen yang membuat dia bisa memperlambat, yaitu komponen one way flow control. Nah, one way flow. Nah, ini adalah komponennya. Itu. Kalau kita klik, gambarnya seperti ini. Nah, ini ada garisnya di sini. Di sini ada simbolnya. Artinya yang ada panahnya tuh arahnya L ini, yang L ini. Ini kan ada panahnya nih. Nah, ini. Jadi ini arahnya ke putarannya, adjustable-nya. Nah, ini yang bulatannya itu di sini. Jadi masangnya ini nggak boleh kebalik. Kalau kebalik, ya fungsinya itu tidak jadi bekerja ya. Yang harusnya tadi maju diperlambat, nanti kalau dibalik, karena bisa jadi mundurnya yang lambat seperti itu. Oke, kita masuk seperti ini ya, sesuai ya dengan yang di buku ya. Majunya diperlambat, panahnya ke atas. Panahnya ke atas. Sorry, ini yang 5/2 nya kita sesuaikan lagi sesuai dengan yang ada di buku. Pakai deten button, kemudian pakai spring return dan pakai spring. Oke. Nah, seperti ini. Seperti biasa kita sambungkan tubing-tubingnya. Kemudian satu lagi komponen utamanya lupa, yaitu kompresor. Oke. Kompresor ya. Ini. Kemudian yang kaki 5/3-nya kita kunci. Kita tambahkan dengan silencer. Nah, ini adalah sudah jadi. Apakah benar majunya diperlambat gitu ya? Kita coba lihat dulu. Oh, ternyata masih sama. Ternyata masih sama nih. Nah, karena kita belum mengadjust. Kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat komponennya di sini kan ada adjustable-nya nih. Nah, ini bisa kita atur nih opening levelnya. Kalau di sini tuh 0 sampai 100% ya. Jadi kalau kita setting 50% gitu ya, berarti angin yang keluar ya 50%. 50% dari angin yang ada di kompresor itu. Jadi yang harusnya tekanannya itu 500 liter per menit gitu ya, kita putar, kita adjust 50%, jadi 50% dari 500 liter per menit.
Ini adalah komponen utamanya. Metering in berarti yang masuknya ini, masuk apa sih, angin yang masuk ini yang ke silinder ini yang kita mampatkan atau yang kita setting seperti itu. Kemudian cara 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 nyetingnya gimana sih? Nah, pertama itu arahkan kursornya ya sampai ada tombol ini parameter atau tombol bar ya, bar level ya. Ini kita klik, jadi akan muncul nih levelnya. Bisa kita geser barnya ini untuk adjustnya, atau kita tulis di sini ganti nilainya 50 seperti itu, otomatis akan kembali ke 50 ini ya. Kemudian enter benar nggak tuh 50. Klik, nah dan oke. Sama ada perubahan. Yang berubah nih ya. Bentar. Ini harusnya berubah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita setting 10 enter, dia akan berubah ini adjustable-nya di 10% gitu. Kenapa ini nggak mau berubah? Kita coba ganti dulu ya. Oh, ini mau berubah nih. Kan mundurnya lambat ya. Nah, yang tadi nggak mau berubah. Nggak apa-apa, kita mungkin pakai yang ini ya, yang biar tahu ya. Kita pakai yang ini, kita rotate. Ini simbolnya salah nih, harusnya kembali ke sana ya. Karena sama seperti ini. Saya nggak tahu kenapa yang ini nggak bisa diubah. Harusnya bisa.
kombinasi aja ya. Sebenarnya isi dari one way flow control ini isinya sama seperti ini. Nah, jadi ada gabungan dari check valve ya, check valve sama throttle valve. Throttle valve tuh tampangnya seperti ini. Ini sebagai penahan anginnya tadi. Cuman kalau check valve ini, kalau kita lihat ya, kalau misalnya angin di sini tuh check valve ini anginnya nggak bisa mengalir ke arah atas ya, arah masuk dari silinder. Akhirnya mau nggak mau anginnya tuh harus dialirkan ke throttle valve. Makanya dia ditahan, jadi majunya lambat. Kalau mundur check valve-nya tuh arahnya kan ke atas. Jadi kalau misalnya dia mundur kan nggak ada penghalangnya nih, walaupun di sini diikat atau kita kecilkan, tapi kan ada penghalangnya. Bolanya nih, lihat bolanya itu nggak ada yang ngalangin, akhirnya anginnya itu bisa ngalir ke arah check valve-nya itu, makanya dia mundurnya cepat seperti itu. Nah, buangnya tuh dari sini keluar terus ke arah check valve-nya ini seperti itu, makanya dia mundurnya pelan, majunya lambat ya. Kelihatan ya kalau kita sebenarnya ini bisa di step-stepnya harusnya bisa. Seperti itu ya. Jadi ini keluarnya tuh ke sini, ini bolanya keluar ya. Oke, ini adalah tutorial yang ketiga ya, terkait dengan maju diperlambat secara metering in. Mungkin itu saja dari saya. Silakan untuk teman-teman apabila yang menggunakan one way flow control itu bisa, teman-teman bisa menggunakan kombinasi antara throttle valve dan one way flow control seperti itu. Tapi kalau bisa ya menggunakan one way flow control saja seperti itu. Apabila ada pertanyaan, silakan wapri ya atau email seperti itu. Untuk tutorial saat ini, karena ini tadi kita cari solvingnya dulu ya, kita akhiri dan kita lanjut ke pertemuan yang selanjutnya di tutorial keempat, yaitu maju diperlambat juga sama, tapi metodenya kita ganti. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.